are start our class, let's pray together. Okay, my student. The first, let's check attendance list. Okay, if your name is Khaled, raise your hand. Angkat tangan kalian kalau dipanggil ya. Makaila Faira, hadir. Tasya Nabila, hadir Luis. Oke, berarti semua hadir. Oke, before Miss explain about the material today, Miss akan menjelaskan materi yang sudah lewat, yaitu materinya narrative text. Ada yang tahu apa itu narrative text? Nggak ada. Oke. Narrative text is a text that contains imaginary stories, fairy tales, or true stories that have been exaggerated. Usually, there is a moral value to be learned at the end of the story. Jadi narrative text ini teks yang berisi tentang cerita khayalan atau dongeng ataupun nyata yang telah dilebih-lebihkan. Biasanya di narrative text ini terdapat pesan moral di akhir ceritanya. Ada yang tahu apa contohnya, the example? Contoh dongeng yang kalian tahu. Apa? Sang Putri. Itu termasuk ke narrative text. Pokoknya narrative text itu berhubungan dengan dongeng yang di masa lampau. Okay, the material today is the recount text. Recount text is the text which reveals event of experience in the past. Jadi recount text ini adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lalu, atau kayak cerita kalian pergi bertamasya, holiday, ke pantai. Jadi di recount text ini terdapat 3 struktur. Yang pertama itu orientasi atau orientation, kedua itu event atau peristiwa, yang ketiga itu ada reorientation atau reorientation. Yang pertama itu orientation. Orientation itu is given the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi orientation ini adalah memberikan informasi latar belakang yang dibutuhkan pembaca untuk memahami teks, seperti siapa yang terlibat, di mana itu terjadi, dan kapan itu terjadi. Contohnya Miss buat pada hari Minggu saya pergi ke pantai. Di pantai saya pergi bersama kedua orang tua saya. Seperti itu. Yang kedua itu event. Event itu adalah a series of event ordered in the chronological sequence. Jadi itu event atau peristiwa itu atau serangkaian peristiwa diurutkan dalam suatu urutan kronologis. Contohnya itu ketika sampai ke pantai, saya bermain pasir, mandi di pantai, melihat matahari terbenam, terbit, seperti itu. Itu yang ada di event. Yang ketiga itu adalah reorientation. Reorientation ini adalah a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi reorientation ini adalah sebuah komentar pribadi tentang peristiwa atau apa yang terjadi pada akhirnya. Jadi setelah kalian ke pantai itu, apa yang terjadi? Misalnya besoknya saya pulang dari pantai membawa gelang-gelangan dari kerang, seperti itu. Itu ada termasuk di reorientation. Baru di dalam recount text ini terdapat 3 karakteristik. Yang pertama itu recount text used past tense or last sentence. For example, the use of verb 3, go, wake up, and lainnya. Jadi recount text ini menggunakan kalimat past tense atau last. Contohnya seperti penggunaan verb 3, go, wake up, berangkat, dan lainnya.
Yang kedua itu adalah recontext use part of speech adverb and adverb to explain the time, place and manner. For example, last October, Bandung, on the third day, dan sebagainya. Jadi recontext ini menggunakan part of speech adverb serta adverbial untuk menjelaskan waktu, tempat, dan cara. Contohnya seperti di akhir Oktober saya pergi ke Bandung gitu. Baru yang terakhir itu recontext use part of speech conjunction and time connect to explain event and even in the story to form a coherent script. For example, like and after, that, before, and lainnya. Description ini menggunakan part of speech conjunction serta time conjunction untuk mengurutkan peristiwa serta kejadian yang ada dalam cerita agar berbentuk satu naskah yang padu. Contohnya seperti dan, setelah, dan sebelum, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari recontext ini yang mudah kalian dapat itu, recontext itu seperti kalian misalnya ada guru bahasa Indonesia menyuruh kalian menceritakan pengalaman kalian ketika berlibur, itu termasuk ke dalam recontext. Jadi menurut Miss itu ada recontext. Ada pertanyaan? Ada yang kurang mengerti? Sudah mengerti? Oke. Jadi Miss akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu membuat recontext atau pengalaman kalian yang pernah terjadi atau berlibur. Ya, tugas kalian. Jangan lupa dicatat tugasnya dan kumpulkan next week. Okay? Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.